Dia cepat. Kalau dikejar semakin membesar dia. Gitu. Jurig kecerit. Oke. Jadi jurig kecerit ini bayangannya seperti tuyul ya. Botak hitam kecil. Loh, kok kayak semut yang lagi olahraga? Mesang ya. Gitu. Sahabat jalan-jalan malam, kembali dengan saya. Kali ini hari yang sangat spesial sekali karena saya kedatangan tamu, yaitu narasumber yang begitu dahsyat, seorang YouTuber, dimana dia juga seorang konten kreator juga. Selamat datang Bung Ari Merian. Kemari. Aduh. Gimana kabarnya? Nggak apa-apa ngerokok. Ya, nggak apa-apa. Santai aja, santai. Alhamdulillah baik Bang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga sehat, anak istri juga sehat. Cuma duit ya yang ini studio mantap juga ini ya. Ya, ini model-model. Ini sengaja mungkin ya. Mantap ya. Ya, beginilah. Background ini mengingatkan saya pada sesuatu, Bang. Itu apa yang begitu melekat. Melekat. Begitu. Bukan melenge juga bisa. Iya. Katanya Abang punya cerita tentang horor nih. Apa Bang? Banyak sih Bang. Oke. Kalau horor gitu banyak sih. Ya. Cuma yang mau diceritain terus nih. Ngomong ya. Maaf Bang. Cuma yang mau diceritain nih udah. Anjing, lebatin di rap. Cuma yang mau diceritain aing nyaritakeun ini ya. Terpeng. Terus? Ini rekam gini ya. Cina, jadi gini, katanya Abang pernah di kampung Abang di Cikasarung ya. Ini kita tentang Cikasarung yang zaman dulu, katanya ada kejadian di mana orang hajatan itu pas dia habis hajatan membuka kotak apa itu uang yang undangan, katanya hilang. Itu gimana ceritanya Bang? Oh itu iya betul sekali Bang. Jadi dulu ceritanya gini, sekitar tahun setelah COVID itu tahun berapa? 2022 ya. Iya. Nah, jadi tetangga saya itu ada yang melaksanakan pernikahan gitu ya. Melaksanakan pernikahan, hajatan, syukuran gitu. Nah, anehnya ya, setelah hajatan beres, biasanya kan kalau pengantin atau yang punya hajatnya itu kan malamnya itu buka amplop. Buka amplop gitu ya, buka kotak gitu ya, buka kotak yang isinya amplop itu yang dari undangan ya. Nah pas dibuka itu amplopnya ada nih, kotaknya juga ada, masih disegel karena pakai kunci. Oh iya. Masih disegel. Pas dibuka si amplopnya itu masih ada perekatnya, segelnya gitu ya, lemnya. Cuma uangnya nggak ada. Loh, uangnya nggak ada semua, itu satu kotak, itu 2 kotak bahkan sama yang pihak mempelai orang tuanya gitu, itu semua sama, cuma amplopnya doang. Anehnya itu siapa yang ngambil ya? Lemnya masih melekat, kotaknya masih disegel, tapi uangnya hilang. Iya betul sekali Bung. Oh, itu yang saya pertanyakan. Dan ada yang bilang itu diambil sama makhluk atau disebutnya hantu, bisa jadi. Namanya kecerit. Jurig kecerit katanya. Itu perawakannya kayak tuyul gitu, kecil, kepalanya botak. Cuma hitam kayak bayangan. Ya cepat.
kalau dikejar semakin membesar dia. Gitu. Juri gecerit. Oke. Jadi juri gecerit ini bayangannya seperti tuyul ya. Botak hitam kecil. Loh, kok kayak semut yang lagi olahraga? Mesang ya. Gitu. Oh, jadi begitu. Begitu. Terus ini kejadiannya pernah ditelusuri nggak sama siapa gitu? Yang atau jelas itu setelah kejadian itu si pihak yang punya acara atau si pengantinnya itu langsung menelusuri lah. Soalnya kehilangan uangnya bukan sedikit, tapi nggak tahu juga sih, perkiraan beberapa orang gitu, perkiraan beberapa ratus orang. Nah, berarti ini kalau orang-orang kampung biasa kan ribuan undangannya. Kalau taruhlah 1.000 orang gitu ya. Satu amplop 50.000 misalkan. Amplop 50.000 berarti itu kan sekitar 50 juta ya. Ya. Oke. Kalau 1.000 undangan. Kalau 1.000 undangan pasti lebih lah kalau di kampung. Yang jadi masalah, kenapa si pihak pengantinnya itu nangis kan? Dia nggak tahu nih kejadian ini mau kayak gini, mau cut. Jadi si pihak pengantinnya itu ya nangis baik nangis. Jadi nangis bukan nangis darah ya. Ini cut. Jadi gini, nah setelah kejadian itu si pihak pengantinnya, si pihak keluarganya itu langsung mencari tahu. Nah, ini kenapa ini, gitu, kenapa bisa hilang gini. Terus itu dia si pengantin atau si yang punya hajatnya itu dia mencari informasi atau mencari katakanlah paranormal atau yang bisa itu ke siapa? Nah, awalnya mereka nggak percaya. Oh gitu. Mereka nggak percaya ini gaib, ini apa. Oh. Nah, ada satu saudaranya yang manggil orang pintar. Oh gitu. Orang pintar mungkin dia dukun lah atau apa sih disebutnya kalau di kampung itu ya? Paranormal. Pananyaan lah. Pananyaan. Kalau Sundanya. Iya. Nah, kalau boleh tahu siapa pananyanya? Kurang tahu tak saya. Karena katanya orang Cirebon. Orang Cirebon. Dia bawa. Nah, habis dia bawa itu si pengantinnya ngedadak kesurupan. Nangis. Kesurupannya tapi nangis. Enggak berkata apa. Cuma nangis doang. Oh, mungkin kalau itu psikologinya dia lagi-lagi ini ya. Karena uangnya hilang kan. Uangnya hilang ditambah lagi. Dia nggak tahu nih yang undangan itu siapa aja, berapa nominalnya nggak tahu kan, dia hilang semua, cuma datanya doang gitu. Nah, mungkin psikolognya benang, psikolognya kena gitu ya. Nah, kita nggak tahu juga lah. Ini cerita tetangga saya gitu. Saya nggak terlalu mendalami sih, nggak terlalu mempertanyakan ya seperti apa. Nah, setelah 3 hari, kalau nggak salah 3 hari setelah kejadian itu, ada orang lain yang ngaku-ngaku bisa gitu. Bisa. Ngaku-ngaku bisa, dia bawa peralatan perangnya. Bawa peralatan perdukunan gitu. Iya. Itulah. Nah, bawa peralatan perangnya. Habis itu dia baca mantra, semur sana sini, dan terjadilah kesurupan. Kesurupan massal bisa jadi karena lebih dari 3 orang di tempat itu. Kesurupan massal. Nah, di sanalah muncul nama Kecrit. Oh, muncul nama Kecrit oleh siapa itu awalnya itu? Awalnya itu oleh yang kesurupan di awal. Di awal dia bilang, ini namanya juri Kecrit atau hantu Kecrit. Oh. Dia berupa gini gitu. Berupa tuyul hitam pendek. Iya, gitulah. Sosoknya kayak gini nih. Iya. Nah, setelah kejadian tapi itu sampai sekarang itu nggak pernah terungkap. Nggak pernah terungkap itu gimana
penyelesaiannya itu sampai sekarang nggak. Jadi itu istilahnya udah di bahkan sampai dibawa ke ranah hukum. Lo bisa dibawa ke ranah hukum? Siapa yang jadi tersangka dan jadi terdakwa? Awalnya dia lapor ke pihak desa. Dia lapor ke pihak desa ini ditelusuri, takutnya ada yang maling gitu. Ada yang maling, ada yang mengakali, ada yang menyeting ini semua. Nah, akhirnya dari pihak desa lapor ke pihak kepolisian. Oke. Gitu. Kalau masalah gini pihak kepolisian juga bingung. Iya, karena jalurnya mau ngambil dari mana awalnya gitu kan. Soalnya kotaknya itu masih disegel, kotak masih disegel. Sidik jari juga nggak ada yang mencurigakan lah. Ya gimana mau ngambilnya, orang kan banyak yang masuk ya, sidik jari pasti banyak gitu. Terus jadi sampai sekarang itu nggak tuntas. Terus katanya lagi saya dengar itu kan ada lagi gitu kan, bukan di tempat itu saja, bukan di desa Cikasarung aja katanya. Jadi kan di desa itu berdekatan dengan desa sebelahnya. Desa apa itu? Cuma beda kecamatan. Ada di desa Lewi Kidang. Juga sama kejadian kayak gitu. Jadi sebelahnya gitu ya. Jadi selain Lewi Kidang itu ada Tonjong, Cicenang, itu berdekatan semua dan hampir kejadiannya sama. Hilang uang juga di kotak untuk hajatan. Bahkan itu dari tahun 2000-an awal itu udah ada kejadian itu. Dan baru-baru kemarin juga kejadian itu terulang lagi gitu. Jadi bisa ya? Itu yang anehnya. Belum sempat tertangkap. Kan kalau namanya tuyul, katakanlah tuyul ya, kan dia ngambilnya satu-satu gitu ya. Dan itu apa namanya ya kalau tuyul ya, saya kurang tahu juga sih kalau tuyul ya, tapi dengar gitu kan, kalau tuyul mengambilnya yang 100 ribuan, kadang 50 ribuan. Iya benar. Jarang yang kecil. Nah ini semua diembat. Tapi patut kita contoh, tuyul itu kecil-kecil sudah bisa cari uang. Iya, itulah tuyul. Betul. Tapi Bang Ari, saya istilahnya sangat terkesan sekali dengan perjumpaan kali ini, karena ini malam istimewa ya, malam Jumat. Saya kedatangan tamu bahwa dia mau istilahnya menjadi narasumber bagi jalan-jalan malam. Katanya wah, jalan-jalan makin asik nih, kata jalan-jalan malam makin asik. Jadi ini channel baru ini, channel baru. Kebetulan channel baru. Tapi ini cerita yang bagus ini, atau konten yang menarik lah. Oh gitu. Juri kecrit atau hantu kecrit, pencuri uang hajatan gitu judulnya. Bisa jadi judulnya. Siap. Jadi kayak kalau diilustrasikan itu kayak Casper cuma warna hitam. Casper tapi hitam. Oh mungkin dia habis di aspal, main aspal gitu. Jadi guling-guling di jalan gitu. Makan arang gitu. Bisa jadi makan arang terlalu banyak, mukanya belepotan, hitam gitu. Casper hitam gitu ya. Benar. Oke, terima kasih Bang Ari. Siap. Bagi saya inilah adalah suatu kehormatan untuk konten jalan-jalan malam. Mudah-mudahan di di konten berikutnya Bang Ari bisa diundang lagi. Tapi ini enak tempatnya, pasti saya mampir lagi nih. Oke, ya seadanya ini seperti kandang garong lah. Iya. Gitu. Tapi ini seru juga. Oke, siap. Makasih Bang Ari. Siap. Bagi yang nonton, tetap panteng terus di channel saya, channel Jalan-Jalan Malam. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga bila video ini bermanfaat untuk kalian yang suka hiburan horor. Oke. Sip.